Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep mol dalam kimia tentunya. Jadi pertama-tama kita perlu mengetahui pengertian dari mol itu sendiri. Jadi mol itu adalah satuan jumlah zat dalam kimia. Nah, mol ini biasa digunakan untuk menyatakan banyaknya partikel suatu zat. Nah, zat ini terbagi jadi 3 ya. Sudah pernah dipelajari tentunya. Yang pertama itu ada atom. Atom ini merupakan bagian terkecil unsur. Jadi unsur itu terdiri dari banyak atom. Nah, selain atom itu zat juga bisa termasuk ke dalamnya, itu adalah molekul. Molekul ini gabungan 2 unsur ya. Contohnya kayak HCl dan sebagainya, yang dicampur lagi dalam air. Kemudian yang ketiga itu ion. Misalnya tadi HCl, ini terbagi lagi jadi H+ sama Cl-, ion plus, ion negatif, kation, dan anion. Oke. Nah, 1 mol zat ini mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, bilangan ini disebut dengan bilangan Avogadro. Ini ya. Contoh. 1 mol H2 itu ada 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul H2O. Kemudian misalnya lagi 1 mol NaCl, ini ada 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul atau unit NaCl atau unit ya, NaCl. Misalkan selain 1 mol itu bisa 2 mol Fe, 2 mol Fe, maka ini 6,02 kali 10 pangkat 23, 6,02 kali 10 pangkat 23 kali 2. Jadi dikali 2 kali karena 2 mol molekul Fe. Bukan molekul, maaf. Atom. Nah, jumlahnya ini adalah 12,04 kali 10 pangkat 23 atom Fe. Nah, selanjutnya konsep mol itu pasti berhubungan dengan yang namanya rumus-rumus atau hubungan mol dengan massa, jumlah partikel, dan volume gas. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu hubungan mol dengan massa. Nah, hubungan mol dengan massa ini dapat dirumuskan dengan mol sama dengan M per Mr atau AR. Nah, Mr ini digunakan untuk senyawa, sedangkan air untuk atom untuk unsur tunggal, unsur misalnya CH, Cl. Kalau ini misalnya HCl. Nah, jadi misalnya hitunglah mol dari 36 gram H2O.
36 gram H2O. Nah, H2O teman-teman pasti sudah tahu ya, H2O. H2O itu terdiri dari H2H plus ditambah dengan O2. Oke? Maaf, salah. H2O itu terdiri dari 2 atom H dan 1 atom oksigen. H itu airnya sama dengan 1, oksigen itu 16. Oleh karena itu, MR dari H2O itu adalah 2 tambah 16 sama dengan 18. Nah, kita masukkan ke rumus. N sama dengan gram per MR. MR karena dia senyawa ya. 36 per 18. 36 per 18 berapa? 2 mol ya. Jadi, jumlah mol dari air atau H2O ini adalah sebanyak 2 mol. Nah, selanjutnya kita akan membahas hubungan mol dengan jumlah partikel. Yang kedua, hub mol dengan jumlah hubungan mol dengan jumlah partikel. Oke, jadi rumusnya itu adalah N sama dengan N per Na. N ini adalah jumlah partikel, sedangkan Na adalah bilangan Avogadro. Nilainya itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Sama tadi kayak ini ya. Ini bilangan Avogadro. Oke, kita masuk ke contoh soal. Misalnya nih. Maaf ya. Misalnya nih. Contoh itu jumlah mol dalam 12,04 kali 10 pangkat 23 CO2. Oke ya, CO2. Nah, CO2 kita tahu terdiri dari 1C dan 2O. Oke. 1C 12. 2O tadi 16 kali 2 32 ya. Otomatis total MR-nya itu adalah 44. Itu kalau misalnya kita pakai dalam hubungan dengan massa. Tapi karena yang ditanyakan ini adalah hubungan dengan jumlah partikel, jumlah mol dalam 12,4 ini partikel ya. Maka ini tidak kita gunakan. Oke, jadi teman-teman harus perhatikan baik-baik. Yang ditanya soalnya itu hubungannya yang diketahui itu apa, jumlah partikel, massa, volume gas dan sebagainya. Oke, kita masukkan rumusnya. N sama dengan N, ini N ya. 12,04 kali 10 pangkat 23 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini dicoret. 12,04 bagi 6,02 itu 2 mol. 2, jadi jawabannya itu adalah 2 mol ya. Nah, ini contohnya. Kemudian yang ketiga itu adalah hubungan mol dengan vol gas, oke, vol gas. Nah, perlu kita ketahui bahwa 1 mol gas itu ada 2,4 liter. Nah, oleh karena itu, hubungan mol dengan volume gas ini terbagi lagi menjadi, ada yang bilang 2, ada yang bilang 3. Namun di sini saya akan membaginya menjadi 3 saja ya, 3 saja. Yang pertama itu ketika keadaan tidak STP dan jangan dulu ini ya, salah maaf, ini terusnya terakhir ini. Yang pertama itu harusnya adalah dalam keadaan SPTP. STP itu suhu ini suhu HT 0 derajat Celcius
atau bisa kita bilang 273 Kelvin, dan temperaturnya itu adalah 0 atm. Temperatur tekanannya adalah 0 atm. Nah, rumusnya itu bisa diturunkan. Rumus mol itu adalah volume per 22,4. Ini volume dalam liter. 22,4 ini apa? Ini adalah volume 1 mol gas. Misal vol gas dari 44,8 liter O2 ya, pada STP. Teman-teman harus selalu lihat ini ya. Ini pasti akan selalu ditunjukkan di soal, tidak mungkin tidak. Maka rumus molnya adalah 44,8 dibagi dengan 22,4. Hasilnya itu adalah 2 mol. Ini ya. Nah, selain dari STP, juga ada RTP, room ya. Kalau S ini standar, 0 derajat Celcius, 0 atm. Kalau B itu ada RTP, room, artinya pada suhu kamar, suhu dan tekanan kamar. B itu ada RTP, dia pada suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin, dan tekanan sama 1 atm. Rumusnya itu adalah N sama dengan volume sama dengan liter 24,4. Ini adalah 1 mol gas. 1 mol gas. Aduh, kenapa ya? Sorry. Oke, lanjut. Ini adalah 1 mol gas. 1 mol gas pada suhu kamar ya. Sorry, tulisan saya jelek. Nah, selain RTP, nanti kita juga akan tahu yang namanya itu keadaan bukan STP dan RTP. Nah, di konsep ini kita kenal dengan namanya persamaan gas ideal. Rumusnya apa? PV sama dengan nRT. Keterangannya P itu tekanan dalam atm, V volume dalam liter, N itu mol, R itu tetapan gas, nilainya 0,082, T itu adalah suhu dalam Kelvin. Oke? Misal nih, diketahui tekanannya itu 2 atm, P-nya itu ada 2 atm, volume ada 3 liter, R sudah diketahui, T-nya ada 27 derajat Celcius, berarti sama dengan 300 ya. Maka yang mana ya? Oke, ini. Maaf ya, ada gangguan teknis. 300 Kelvin ya. Maka N sama dengan PV per RT. PV itu 2 dikali 3 per 0,082 dikali 300. 6 bagi 0,082 kali 300 itu 24,6. 6 bagi 24,6 0,2439 mol. Ini. Nah, sebenarnya teman-teman, konsep pada RTP dan STP juga sampai didapat molnya itu itu dari RTP ini. Nah, kalau kita mau turunkan misalnya nih, wait ya, dikasih pindah dulu. Gak usah aja deh. Misalnya nih, yang STP dulu ya. Mana nih?
STP ini ya. PVNRT, P-nya tadi 0 ATM. Aduh. P-nya tadi 0 ATM, V-nya itu yang mau ditahu, yang tidak diketahui, N-nya itu N, R itu 0,082, T-nya itu 273. Oke. Ini bisa kita kasih pindah N sama dengan PV 0 kali V sama dengan, atau maaf ya, ini nilainya bukan 0 ATM tapi 1 ATM. Jadi sini 1 V per 0,082 kali 273, ini V per 22,4, sama kan? Nah, soalnya kita buktikan ya RTP saya pindahin di bawah aja ya. RTP N sama dengan PV per RT. P nya tadi sama 1 V per 0,082 kali suhu kamar 298 ya, 25 tambah 273, V per 24,4, sama ya. Oke, sama. Jadi sebenarnya ini rumusnya diturunkan dari persamaan gas ideal. Jadi kalau kalian mau mudah aja, kalian nggak perlu kalian nggak perlu hafal ininya, persamaan RTP dan STP nya. Kalian cuma perlu hafal ini, karena persamaan gas ideal PV sama dengan nRT ini sangat memudahkan sekali untuk kita mengerjakan soal-soal kayak begini. Jadi yang paling perlu ingat itu persamaan gas ideal. Nah, selain itu, selain dengan hubungan dengan volume gas, juga ada hubungan dengan yang terakhir 4 tadi ya, hubungan dengan molaritas. Molaritas ini artinya adalah konsentrasi larutan. Rumusnya apa? M aja. M sama dengan N per V. M ini molaritas, molar. M ini satuannya mol per liter. N ini mol, V ini dalam liter. Oke? Nah, setelah kita mempelajari konsep mol ini,